Halo guys, balik lagi dengan kita Duo Camer. Sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa buat subscribe kita dulu nih. Terus jangan lupa pencet juga tombol loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang mabuy bareng Duo Camer. Stay mabuy. Jadi hari ini kita mau Di talk lagi. Iya, karena udah lama nggak di talk. Terus kita udah disediain beberapa kategori ya, Topik sih sebenarnya. satu topik aja. Tentang personal tapi banyak pertanyaan. Oke, tentang personal. 200 lah. Ya kira-kira videonya. Yang lu tau nggak dulu ulangan catur ulan? Yang catur ulan yang kertas digini-giniin, ini lebih banyak dibanding kertas si ulangan itu. Gua nggak pernah tuh. SD, masa lu nggak pernah ujian catur ulan? Oh ya soalnya banyak banget itu kertas. Iya. Iya. Yang kayak brosur. Iya. Ini 200 men. Lebih dari Pertanyaan pertama. Mana dari pertanyaan? biasa kayak gitu. Iya. Kalau ingin aja sih ini. Biasa aja. Gue tuh kebayang langsung jadi videonya tuh kayak. Oh, iya, oke. Udah hafal cara ngedit ya. Oke, pertanyaan pertama. Memori favorit apa yang pernah kalian lalui bersama? Kenangan kita Ya, berdua. kenangan. Zaman ya pasti nak. Iya. Yang kita pulang kerja. Oh Dia dia. pulang kerja, terus di jalan gue cuma lah gue belum mau mati. Yang lu ngebut banget naik motor. Jadi dulu gue sama Mary, kita sempat satu kerjaan dulu Iya, ya. sempat satu Nah, kerjaan. terus gue kalau mama naik motor. Nah, ceritanya tuh mobil gue tuh habis nabrak ya kalau nggak salah. Pokoknya gitu deh, kayak keseringan mobil gue tuh kayak pasti masuk bengkel, makanya gue diantarin sama dia pulang nih. Ceritanya kita habis mabok. Mana sih? Bukan Mabok. Ya jadi intinya kita Mabok. abis asik-asik lah guys. Iya, habis asik-asik. Ya dia kan bawa motornya tuh kayak Valentino Rossi guys. Padahal motornya motor metik. Iya, anjing. Maksa banget anjir. Terus udah gitu gue cuma bilang, lah gue belum mau mati lah. Jadi dia kan namanya juga lagi kayak orang mabok gitu loh. Dia nggak ngebut anjing. tapi dia juga jarang dia apa kayak ya bukan anak motor. iya dia kayak sama kemauan naik mobil kan guys. Jadi kayak begitu naik motor juga Kaget. biasa naik motor Gojek yang pelan gitu loh guys. Ojek Enggak, gitu tapi kan. gue disetirin sama lu juga gila mobil. Udah lah itu pokoknya kejadian yang paling mengesankan buat kita berdua sih pada saat itu sih pas pulang kerja itu sih. Betul. Oke, Itu next. antara hidup dan mati itu. Oke, next. Kalau ternyata sekarang lu berdua dikasih kesempatan bukan 24 jam lagi per hari tapi 26 jam per hari. Kalian mau Oke. ngapain? Dulu. Ya minum. Oh ini gue beda sih sama dia guys. Enggak kayak karena lu kerja juga udah ada waktunya. 8 sampai 10 jam kerja. Maksudnya dia kalau 26 jam lagi mati kan? Enggak. Oh. Dalam satu hari bukan 24 jam, tapi dia Oh. 26 jam sela. Oke, soalnya gue kayaknya 26 jam lagi lu die gitu. Ya. Enggak sih, kalau itu sih gue goblok juga kalau 26 jam lagi gue mati anjir. Kalau lu minum ya. Kalau gua karena gua mager gua akan menggunakan waktu itu untuk leha-leha. Iya, tidur, guys. Jadi lu kayak Kayak mengerti gua banget kan tambahan sih? 2 jam kita tuh nggak faedah tau gak? yang harus tambah gak sehat, yang harus juga tambah mager gitu guys. Aduh. Soalnya si Bianca itu kayak tiada hari tanpa minum. Kalau gua tiada hari tanpa tidur, guys. Semua orang tiada hari tanpa tidur. Tapi gua tidurnya kayak di atas rata-rata nggak sih sebenarnya? Iya sih. Kayak anak kecil tau nggak bisa tidur siang. Iya. Oke, next. Next. Kalau lu tiba-tiba di depan lu ada time machine, waktu apa yang lu pengen pergi? Maksudnya Kalau lu dikasih time machine, mau kemana gitu? ya mau kemana? Waktunya kemana? Masa lalu. Ya masa lalunya tahun berapa gitu. Spesifik dong, Spesifik. cerita dong. Kenapa lu pengen ke masa itu dong? Tanggal, bulan, tahun. Oi. Kalau gitu aku dulu, lu berpikir dulu kan? Lu mau kasih tau kan? Gua balik ke 30 April tahun 2019. Buat kejadiannya apa ya? Mohon maaf ya. Diputusin.
Nggak di saat itu emang gue kayak gitu aja. Apa gitu aja. Mabok diputusin, ya udah. Tapi kalau misalnya seandainya kalau gue nggak mabuk, kemungkinan gue nggak diputusin. oh, Karena emosi kan. tapi kalau misalnya lu pancing balik ke emosi. saat itu, lu mau memperbaiki itu. Ya let's see. Oke. Kalau gua mau balik ke 26 April 2017. Ya mungkin ke sebelum itu lah. Itu pas bokap gua meninggal. Karena jadi kayak kalau misalnya gua nggak tahu nih Veronica tahu atau nggak ceritanya. Kan maksudnya gua sempet ya kayak kepahitan gitu kan sama bokap gua. Mungkin gua pernah cerita deh kayaknya. Ya maksudnya gua salah satu yang bikin gua tombol kan juga gara-gara maksudnya ya karena bokap gua kan orangnya kayak slow banget gitu kan. Yang dia kayak jadi kan gue pernah kepahitan juga maksudnya karena kayak gue pernah menyalahkan misalnya keluarga gue bankrupt ya gara-gara dia sebagai kepala keluarga tidak mampu mengemban tugas itu gitu-gitu lah waktu itu. Jadi maksudnya kalau misalnya gue dikasih waktu buat balik mungkin gue akan memperbaiki sikap gue ke dia pada saat itu gitu guys. Oke, next. Apa yang paling kalian kangenin menjadi seorang anak kecil lagi? Gak mikirin duit, gak mikirin duit, Gak gak mikirin- punya beban hidup, Iya. ya kan? Nggak punya tanggung jawab segitu Iya. gitu buat orang Kayak lu sekitar. cuma perlu sekolah, main, sama udah Tidur, mandi, siang, makan, tidur makan. deh. Gak ada tuh yang makan, lu mikirin anjing duit besok gimana ya, lu mau makan apa? Paketan gue udah mau habis, mau isi pulsa lagi. Kalau dulu tinggal minta uang jajan, Iya. kalau mau ulang tahun tinggal minta Iya, hadiah. bener. Natalan aja masih mau kado. Ya itu sih. Tapi maksudnya ya pasti dulu Ya namanya Banyak. anak kecil ya kan. iya. Tapi kalau misalnya kita balik ke situ ya banyak juga experience-nya maksudnya yang kita nggak bisa alamin. Maksudnya ya pasti berimbang ini nggak sih berimbang gitu loh kayak begitu lo punya tanggung jawab besar experience juga makin. Ya iya sih. Iya. Kalau dulu kan zaman kecil gue pengennya cepet-cepet kerja, pengen. Iya Iya. Gue pengen cepet banget, gue megang duit. Tapi giliran udah megang duit, kita kan mikir kayak dulu, ih kita kayaknya bawa Jadi duit anaknya. segini. Kayak gue waktu itu pertama kali kerja, gue bilang, anjing gaji gue 3,8 sampai 4 juta. Gue habis buat apa ya? Gue bingung buat ngabisin. Iya. Tapi giliran udah dapet, habis aja nggak tahu kemana. Lu gitu nggak sih Pak? Kayak iya, gue juga gitu kayak misalnya gue bilang nih kayaknya kalau bisa gue naik gaji segini, ini bakal cukup, maksudnya bakal lebih banyak. Iya. Begitu, dan itu pasti ada aja kebutuhan. Ada aja, Iya nggak sih? iya pengeluarannya. Iya ada aja kebutuhan gitu. Wah, siapa sih kan? Pasti kalian coba kalau misalnya kalian ngalamin hal yang sama, harusnya sih pada ngalamin hal yang sama nggak sih? Pasti sih menurut gue. Itu hukum alam sih menurut. Ya Asik. begitu ini kemampuan lu bertambah, pasti kebutuhan lu juga bertambah ya. Oke, Iya, next. kalau yang HP-nya Next. rusak. Ya ada aja ya pokoknya. Sebutkan 2 hal yang mau kalian harus lakukan sebelum mati. Dulu. Boleh kemana atau ngapain? Gue dulu deh. Gua sih jalan-jalan keliling dunia kalau gua. 2 hal. 2 hal. Oh, jalan-jalan keliling dunia sama satu lagi apa ya? Aku punya 3 kalau gitu. Jalan-jalan keliling dunia, punya rumah yang diinginkan, sama aku mau punya motor besar. Oke. Terus Kalau gue sih Itu simple gue sih. duniawi banget deh gue anjing. Simple. Apa? Gue cuma mau gue ke rumah orang-orang, maksudnya gue samperin orang-orang yang gue sayangin. Terus gue cuma say sorry atas kesalahan gue dan mohon dimaafkan. Asik. besok kan lebaran nih. Iya. Boleh lah lu Itu bukan. bukan, iya itu kan bukan waktu untuk Oh mempersuci iya diri iya sih menurut gue. iya baik. Tetap dosa-dosa lu tetap dicatat sama malaikat gitu loh. Udah gitu lu malam takbiran minum lagi. Tambah lah kau berdosa. Gila kalau dari mereka udah itu doang. 1, Terus apa lagi? ada pengennya lu yang bersangkutan dengan hal duniawi sih. Ya kayak gue tadi lah ya. Ya pokoknya menikmati. Berarti gue lebih luas, jadi kayak gue bisa dapat lebih banyak Oke. hal duniawi. Anjir. Ini masuk ini guys. Berarti gue maruk sebenarnya. Ya ini masuk guys. Kan kalau gue spesifik ya udah Iya. nggak usah banyak-banyak deh Tuhan, yang penting ini aja gitu kan. Ini Licik. semua hal duniawi guys. Oke.
Oke, next. Tapi kita Kagak aja. lu ingat gak sih kita pernah punya cita-cita nggak tahu sih harus punya bar di rumah. Oh iya, Iya kan sih. benar. Jadi Private bar. private bar. Jadi kalau pagi biasanya orang minum air putih, kita nggak buka kulkas, langsung kayak minibar kayak Asik. gila. Bangun tidur, Nggak. mabok lagi. Mabok lagi nggak ada. Itu lu 365 itu mabok terus anjing. Habis itu setahun lah paling banyak umur lu. 365 days ya kan. Oke, next guys. Waktu kecil pernah dapat sesuatu advice atau lesson nggak yang benar-benar sampai impact sampai sekarang? Intinya gini, kalau pesan dari orang tua gua karena tapi ini juga yang berimpact aku. Iya. Iya, justru Iya. impactnya ke kamu. Iya. Gue nggak bisa nih kalau kayak gini, pasti ada aja. Kalau ke Aplikasi serius sekali guys. ya, kalau ke gua ya karena keluarga gua pernah bangkrut sampai segitunya. Jadi nyokap gua cuma berpesan gini. Kalau hidup itu kalau lu punya uang pasti lu akan dipandang orang. Tapi kalau misalnya lu memang kan nasib orang nggak tahu, kalau misalnya emang lu nggak bisa punya uang banyak, paling nggak lu nggak minta sama orang untuk mencukupi hidup lu supaya lu nggak diinjak-injak sama orang. Jadi sampai detik ini walaupun di ATM gue misalnya tiap bulan udah kayak tinggal 100.000 atau 50.000 gitu, walaupun gue pergi sama saudara gue gitu, gue nggak mau gue bilang gue nggak ada uang. Jadi kayak ya udah lebih baik gue makan secukupnya dibanding gue harus minta. Jadi karena kan udah pernah kejadian juga kan. Kalau gue itu sih, ya walaupun gue nggak bisa punya, maksudnya belum tentu kan hidup orang tuh nggak ada yang tahu akan seperti apa ke depannya. Tapi kalau misalnya pun nggak bisa suksesnya kayak gimana, paling nggak mencukupi diri sendiri supaya nggak minta. Itu aja sih. Gue nggak tahu ya, maksudnya di keluarga kalian tuh juga kayak gimana. Beda-beda kan orang keluarga. Cuma ya biasanya kan orang kalau didikan Chinese itu kan keras. Iya. Either itu dari fisik sama dari mulut. Iya, benar. Ya maksud gue dari kecil pun gue juga udah kekerasan fisik lah istilahnya. Dibukul gitu. Maksud gue kayak di zaman itu maksudnya ya lu pakai rotan segede-gede segini lah, setengahnya jari kelingking gue. Itu maksudnya buat anak kecil dulu zaman SD Berasa. itu kan sakit kan. Terus yang kayak maksud gue iya sakitnya nggak seberapa sih, cuma pas gue ke sekolah gitu kan malu ya karena kelihatan, karena bekasnya kan Iya benar. ya kayak sempet lah gue kayak di pas SD tuh kayak suka ditanya gitu sama teman-teman gue kayak lu kenapa gitu. Kayak gue juga jawabnya sih nyantai sih, cuma kayak ya biasa dipukulin gini. Terus sampai bekas sebenarnya gitu. Iya merah, bentol merah gimana Iya, sih iya, kalau iya. misalnya habis dipukulin gitu. Ya maksud gue kayak itu apa ya, kayak menimbulkan trauma sendiri gitu. Terus kayak diomelin di depan umum. Iya, itu ya. Itu juga akan membekas. Makanya gue cukup pesan ke kalian kalau jadi orang tua itu please belajar parenting itu yang betul. Betul. Jangan ngomelin anak itu depan umum. Itu akan membuat mereka itu apa ya, melihat dirinya nggak punya kemampuan. Kayak iya nggak dikucilkan sih, cuma kayak direndahkan banget gitu. iya. Tapi memang sih maksudnya kalau ya sorry ya mas ya untuk siapapun yang mungkin akan lihat video ini dan dengar gitu. Tapi kalau dari pengalaman gue sama Fianka sih memang orang tua zaman dulu itu lebih keras dan mereka dulu berpikirnya kalau mukul atau kekerasan itu kan Baik iya bakal bikin kita nurut gitu. Iya nurut. Emang kita takut sih pada saat itu, cuman Kalau gue enggak. Nah. Gue abis pokoknya ya, tapi emang gue pas SD itu gue emang takut sih maksudnya. Cuma gue dalam hati kayak punya dendam gitu. Kayak punya target kayak gue harus bisa ngelawan. Dan ketika maksudnya ya lu kan anak SD kan badan kecil ya. Lu beranjak dewasa kan badan lu makin gede dong. Ketika gue bisa mengimbangi tenaga nyokap gue lawan sih. Nah itu Gitu. maksudnya ya ternyata itu nggak efek gitu loh, maksudnya nggak works well gitu. Iya. Belum, jadi buat kalian yang jadi orang tua muda gitu ya, harapannya sih kan sekarang ini juga dunia udah maksudnya udah makin modern lah, kayak bisa belajar di mana-mana dan sarananya banyak. Ya harapannya
Karena menghadapi setiap individu pun juga beda-beda. Iya, bener, nggak bisa kayak- disamain. Betul, kayak misalnya kebetulan kan kita ngalamin hal yang sama ya kayak dipukul, tapi kayak Fianca ternyata Fianca jadi kayak jiwanya memberontak gitu kan. Kalau misalnya kalau gue kebetulan takut, jadi kan beda-beda juga. Lu takut ya? Ya maksudnya pada saat itu ya gue takut lah. Gue pernah tau sampai dipasung gitu-gitu. Oh iya. Gak gue main bola. Dipasung tuh berarti kaki tangan lu Diikat ke akuarium. diikat. Iya. Di rantai gitu ke akuarium. Iya. Terus gue juga pernah kan sampai dikejar sama nyokap gue pakai golok kayak gitu. Maksudnya Tapi malu bahar juga sih. nah tapi itu kan makanya lu bilang kan anak itu beda-beda. Iya. Kebetulan gua orangnya mungkin nggak ambil hati, maksudnya nggak ambil hati sampai jangka panjang gitu. Kalau misalnya lu ternyata jadi kayak bikin lu tuh mau ngelawan tuh. Jadi buat kalian, Karena menurut gue kayak bukannya, maksudnya kayak simple things kayak misalnya ya dulu gue dipukulin gara-gara apa tau nggak? Les piano, TK. les piano. Gue les piano itu dari playgroup sampai TK. Terus? Lu namanya anak playgroup mana ngerti not balok sih? Lu nggak diajarin tuh yang namanya tangga nada anjir. Tiba-tiba les jebret. Lah gue bingung, suruh dites kan, tes pendengaran. Teng. Ya gue cuma asal-asalan aja ya, gue nggak tahu Iya. itu not Asal sebut aja. iya, gue asal sebut kayak pak, teng, salah, pak, kan kayak anjir, kayak Lu kalau ngomong kayak gitu tuh? iya, gue kalau setiap kali ujian, sebelum ujian pasti sini-sini gue udah merah-merah. Gak belajarnya salah-salah. Iya lah, gue kan nggak baca not baloknya kan, gue cuma ngafalin doang ininya. Iya. Ya gimana, ya namanya anak playgroup anjir. Mana ngerti ya? Gimana Buta ngerti? nada anjir. Iya, masuk SD gue baru bisa baca not balok, itu pun udah contekan. Ya jadi itu sih kalau misalnya dari yang pengalaman. Mungkin kalau gue lebih ke good ways ya, kalau lu lebih ke Dia banyak traumanya. iya. Ya tapi nggak apa, maksudnya semua diambil aja baiknya. Ya buat kalian kalau Ya pembelajaran untuk gimana nanti lu nge-treat anak lu aja sih. dan pun kalau misalnya kayak yang ada ngerasain kayak Fianca, ya kalau bisa jangan berkepanjangan lah maksudnya. Ya, karena ntar akan ada ujungnya lu nyesel juga sih. Ya, karena Maksud gue sebelum lu telat gitu loh. jadi walaupun kita kayak gini-gini kita tetap Ya. Oke, next guys. Oke, next pertanyaannya. Kalau misalnya lu nih amit-amit ya, lu puas dengan hidup lo atau lu nggak puas dengan hidup lo yang sekarang? Nggak puas. Belum lah, masih banyak yang kurang di hidup gue. Maksudnya bukan dalam hal materi tapi lebih ke arah pencapaian mungkin ya. Atau sih kalau Fianca, kalau gue sih lebih ke arah pencapaian, masih banyak hal yang perlu gue perbaiki juga. Either ke keluarga gue, ke orang-orang terdekat gue gitu, dan ke gue pribadi, gue sendiri juga masih banyak sifat-sifat yang harus gue perbaiki. Bener sih, kalau menurut gue ya gimana lu menjalani hubungan sama orang, ngerti nggak tuh? Sama orang sekitar Iya, kita. ya, orang sekitar lu. Nggak Kadang cuma- ada nggak semuanya kan baik kan. Betul. Pasti ada yang lu selek ini, selek Iya, itu betul. gitu. Nggak cuma pacaran ya guys, Hmm, pertemanan, apapun pekerjaan banyak gitu. iya, maksud gue jangan ya. Gue makanya nggak mau kan kalau misalnya gue meninggal banyak orang yang benci sama gue. Iya. Ya maksudnya kalau dibilang bakal sempurna sih nggak juga, tapi maksudnya paling At least enggak minimal. iya, ya masih berjalan ke arah sana lah, dan masih jauh banget sih gue, jadi gue sangat-sangat kalau ya kayaknya, tapi kata Tuhan biasanya kata pepatah itu kalau orang baik orang jahat itu mati lama kan. Iya, Iya kayaknya gue percaya sih. belum ini deh guys. Mohon maaf, kita tiap hari minum. Iya makanya. Nebus dosanya udah berapa banyak? Ini satu hari minum nebus dosanya nggak tahu berapa lama. Jadi kayak mungkin ya. Kalau misalnya kalian tiba-tiba dikasih duit dari surga 10 miliar, tapi harus dihabiskan dalam 10 menit. 10 menit 10 menit. Kalian mau beli apa? Beli saham lah. di rumah. Beli saham lah. Di rumah. Lanjut pertanyaannya. Kalau misalnya di dunia ini ternyata semua kerjaan itu punya gaji yang sama, pekerjaan apa yang kalian mau ambil? Kerjaannya sedikit. Barista. Gue mau jadi Iya. barista. Iya, Mohon maaf. aku mau jadi Kayak barista. Antam, mohon maaf. Bener. Gua Mau minum apa, Pikol? Nggak, terus kayak kalau kerja di operasional tuh beda nggak sih kayak? Iya. eh,
apa ya, ketemu orang baru. Terus kayak emang sih, cuman kalau pada kenyataannya kan gajinya agak di bawah rata-rata lah ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau in term of pekerjaan kayak asik gitu loh, kayak ketemu teman-teman satu banknya. Maksud gue kayak gue sekarang seneng ketemu orang baru kali ya. Maksudnya kayak ngeliat customer baru gitu loh, ngeliat orang, Ketemu orang-orang baru lah ya, Iya, pokoknya benar. banyak. Tapi seru sih waktu itu, seru banget ya. kayak ya kalau di bar kalau udah kasih minuman iya kan langsung Iya, tau gak sih guys? Jadi kalian itu kalau sama barista ramah itu jangan percaya guys. biasanya buaya. Iya. Tapi ini kita pernah kerja jadi barista di salah satu brand coffee shop terbesar di Indo, dan maksudnya ternyata pas kita tahu dalamnya tuh ternyata banyak ini juga ya. Ya, tapi menurut gue manajemennya paling bagus. Ya kalau dibandingin sistem yang manajemen itu oke banget. pasti. Tapi Karena panutanku. Iya. tapi seru banget sih guys, maksudnya iya ternyata seru sih. Tapi kalian hati-hati juga, makanya kalau misalnya kalian jadi customer jangan rese-rese banget. Jangan terlalu rese sih menurut Ya. gue, karena Kayak you never know apa yang mereka bisa taruh di minuman lu nggak sih? Kayak apa yang mereka bisa perbuat di makanan lu. maksudnya ya, tapi kalau masalah si Jessica itu mah emang temannya yang masukin ya. Oh si Mirna, Iya. itu mah emang dosa itunya. Ya nggak cuma, maksudnya kan karena lu rese gitu bisa dia masukin air cucian apa kayak dimasukin sama dia ya, perasaan apa ya dimasukin. Tapi lu nggak tahu. Perusahaan apa ya. Iya gitu lah pokoknya guys. Saya kayaknya pernah melakukan ya. Enggak sih anjir, gue cuma udah kasih tanya doang sih. Kasian juga lah customer yang sakit perut. Iya. Pokoknya jangan rese-rese banget lah, tapi kita nemuin banyak jenis customer banget ya. Dari yang ada yang dari baik banget, apa yang songong abis sampai yang pelitnya kebangetan. Wah, nggak ada di sih. luar nalar juga kita udah ketemu. Itu saking pelitnya, makanya mobilnya mahal-mahal pak. Jadi mereka suka beli Fenty, nggak boleh sebut ya. Jangan dong, jangan. Nggak ya. Pokoknya lu cuma mengeluarkan 2.500 per hari untuk nongkrong dari ya pagi sampai sore. di coffee shop itu ya. Kayak gitu lah. Tapi Gimana lu mobilnya nggak mewah pas dijemput anjing? jadi kalau itu barista sih, gue setuju sama Fenty. Asik kerjanya, gaji sama. Iya, kan gaji sama. Yoi. Sama manajernya aja sama. Yoi. Nggak akan ada level manajer sih menurut gua anjir. Iya. One level. Oke, next. Kenalan memalukan apa yang pernah kalian lakukan bersama? Misalnya kamu Halo-halo di ke depan polisi kalian. pakai balon. Di situ lu yang malu sih. Nah, ada lu ya. Iya sih. Kalau jadi korban ikan Tapi malu. lu yang memalukan. Pokoknya gue nggak menongolkan muka gue keluar deh. Jadi gini guys, waktu itu jadi ceritanya gue sama Sela kan beda kampus. Cuma sahabat dia dari SD ya. Atau ada yang satu kampus sama gue. Akhirnya kayak kita sering nongkrong bareng lah. Ceritanya dari kampus gue, dari daerah Tanah Kusir, mau ke PI. Gue dari awal udah bingung. Di mobilnya temen gue itu ada balon palu. Lu tau gak sih balon palu yang dalamnya tuh ada biji-bijinya yang kosong-kosong gitu kan? Yang kayak buat anak kecil banget itu loh. Iya, guys. buat anak kecil yang suka dijual di abang-abang yang keliling gitu Iya. tuh. Nah, dia nih tiba-tiba lu tau kan kalau dari arah Sudirman mau ke PI, lu pasti kan lewatin yang gang yang mau ke GI, yang dulu Sevel GI. Yang ada segitiganya, di situ suka ada polisi berdiri, lagi patroli men, lagi kerja. Kita lagi ngelakuin si polisinya, dia buka jendela. Tet, bapak polisi, dada pakai tuh palu dilambai-lambaikan keluar. Bapak polisi. Gue udah di depan kalau nggak salah deh. Terus kayak polisi cuma ngeliatnya kayak ketawa dia. Anjing. Gitu guys. Gue pengen kayak nggak, maksudnya gue di saat itu kenal dia tuh belum lama-lama banget. Iya. Baru kayak sebulan 2 bulan anjing, terus gue kayak Anjing apaan sih nih orang? ngentot. Ini gue baru kali gue nongkrong pergi sama orang, malu-maluin banget anjing. Iya, kita malu-malu bareng nih pakai Daster juga. Tante culik aku dong. Jadi kita pernah guys berdua. Kita kan tampilannya begini ya. Challenge sih itu anjir. Tampilannya begini. Terus disuruh pakai daster sama di make upin ya anjing. Iya. Terus jalan sepanjang jalan Sabang guys anjing. Terus daster yang gue dapet itu ketat banget, perut gue tuh kayak Kayak ngejeplok gitu, kayak Kayak
diikat pakai tali tuh. Iya. Next, kalau kalian dikasih kesempatan untuk menjadi terkenal, kalian mau terkenal karena apa? Konten 2 jam. Iya udah pasti guys, konten lo capek banget. Anjir. Gue bukan pengkhianat, men. Tapi yang jelas bukan karena viral sih, itu paling Oh iya, kalau kalau konten bukan lah. viral lah, karena usaha kita sendiri lah. Iya, tapi nggak mau jadi viral juga. Karena kelucuan kita. Kayak kita sebenarnya cute tau guys. Promosi banget. Ya gue sih berharapnya siapa tuh dosanya bisa naik daun ya. Yaudah, cute dulu dong. Kita masih ke Juli kan? Iya, tapi mau ngomong-ngomong dosanya udah mau 1 tahun loh guys, aku senang. Next, pertanyaan terakhir. Terakhir. Iya udah. Gak seru banget sih. Kita masih mau tanya nih. Iya. Allah. Terakhir. Kita suka jawab pertanyaan kok. Suka mau ditanya ya? Terakhir. Iya, Emang oke pengen ditanya anaknya. Describe perfect life menurut kalian. Gue lagi asik banget tuh. SpongeBob hujan Perfect semen. life. Perfect life for me udah pasti bisa kayak kalau misalnya nyokap mau apa, keluarga sih kasih, maksudnya kayak bisa ngasih. Itu kalau buat keluarga sih itu doang. Kalau misalnya buat gua sendiri bangun tidur di rumah yang sangat nyaman sesuai dengan apa yang gua suka. Kalau mau ngelakuin apa-apa itu nggak berkekurangan dan dikelilingi sama orang yang gue sayang. Sesimpel itu aja sih. Termasuk dia sih, sejujurnya gak sih? Iya. Ini udah lama nggak ada yang pegang, jadi apa aja? Ya, Sorry ya. Oke, Gue sorry. masih butuh itu. Asik. Lu bisa cari di luar ya? Banyak kok yang masih megang-megang gue mah. Iya. Padahal jomblo, tapi yang megang banyak. Oh ya banyak lah Fianka. Oke, sorry guys. Just Just Fianka. Nggak sih anjing. Kamu Kalau buat gua perfect life itu gue punya rumah sendiri, tinggal dengan pasangan Kasih yang hati. idam-idamkan. Settle, gue nggak butuh settle job sih, tapi gue butuh settle usaha. ya. Gue punya usaha sendiri yang emang settle, udah nggak mikirin masalah duit. Menurut gue kayak simple ya? iya, cukup simple, kayak nggak muluk-muluk sih. Nggak perlu kaya lah, yang penting berkecukupan lah ya. Oh, Nggak tahu sih. hmm. Maksudnya kayak mau ngapa-ngapain ada uang, mau ngapa-ngapain ada uang, nggak perlu Ya mikir. terus ternyata maunya lu mau jalan-jalan ke Iceland. Iya, yang penting ada uang. Ya tapi itu kan di atas rata-rata nyet. Ya nggak apa, Tinggal pokoknya lu. gitu intinya. Jalan-jalan kemana aja? Lu mau jalan-jalan ke kutub selatan, ke kutub utara, Nggak apa. sama aja biayanya itu berapa? Gitu pokoknya guys, aku mau yang gitu Gua guys. pokoknya mau usaha gue global. Asik. Berdoa kan Innovation sekali, innovation. orang itu Innovation. bercita-cita boleh guys. Ya gitulah. Ya jadi intinya pesannya dari video ini kan kita mau punya cita-cita apa juga boleh guys, mau punya harapan apa Ya juga. justru cita-cita itu kalau bisa setinggi mungkin. Iya, ya maksudnya Gitu persetan lah orang mau bilang kayak lu kebanyakan ngayal lah atau apa ya. Tapi ketika lu bisa mencapai cita-cita lu, orang pasti yang kayak diem. Ya intinya pokoknya jangan takut bercita-cita lah, setiap orang itu punya hak yang sama, punya hak untuk punya cita-cita setinggi apapun. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak mengecilkan cita-cita kalian, ya persetan gitu, maksudnya toh juga kalian gak bisa dari dia. Kayak kalau lu ketemu orangnya itu kayak gini, lu gini. Gituin guys. Iya. Bunyi. Kalian. Oke guys, so thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on next video. Bye bye. Stay Mabuy.